Pemirsa, putri cantik asal Bogor sempat menjadi perbincangan publik karena menjadi pendaki perempuan termuda yang mendaki Gunung Kilimanjaro di benua Afrika. Keren banget. Nah, sejak usianya 7 tahun, gadis satu ini sudah mendaki 80 puncak gunung di seluruh dunia. Berikut ini kisah inspiratifnya. Pos 7 dan dari pos 6 ke pos 7 itu begitu gemot. Perkenalkan, gadis asal Bogor ini bernama Kansa Syahla. Kalian pasti nggak menyangka kalau gadis cantik ini punya hobi mendaki gunung sejak usianya 7 tahun. Nah, saat itu pula, Kansa diajak sang ayah untuk mendaki Gunung Rinjani untuk pertama kalinya. Wah, keren banget ya. Makin kesini, kemampuan mendaki Gunung Kansa makin terasa. Hingga tahun 2017, ia berhasil mencapai puncak tertinggi di Indonesia, yaitu Kartens Piramid yang berada di ketinggian 4.884 meter dari permukaan laut. 2 tahun kemudian, ia menaklukkan gunung tertinggi di benua Afrika, yaitu Gunung Kilimanjaro yang memiliki ketinggian 5.895 mdpl. Berkat prestasinya, Kansa dianugerahi Piagam Muri sebagai pendaki perempuan termuda di Indonesia yang berhasil mendaki Gunung Kilimanjaro. Wah, keren banget ya. Prestasi lain yang berhasil ditorehkan oleh Dara kelahiran 10 Maret 2006 ini adalah program The 7 Longest Indonesia. Jadi, Kansa mendaki 7 gunung dengan trek terpanjang di Indonesia, mulai dari Gunung Leser Aceh dan berakhir di puncak Kabentonu di Sulawesi. Prestasi Kansa berhasil menaklukkan puncak tertinggi di Eropa, Elbrus. Dengan bangga, ia mengibarkan bendera merah putih di puncak gunung yang dipenuhi salju pada Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77. Rencananya tahun 2023 ini, Kansa akan melanjutkan program 7 Summit Dunia dengan mendaki Gunung Aconcagua di Argentina yang berada di ketinggian 6.800 mdpl. Wih, bravo untuk Kansa. Wah, luar biasa ya prestasi yang kemudian ditorehkan oleh gadis cantik ini. Kalau pemirsa ingin mengenal lebih dekat ya dengan Dara cantik ini, di studio BTV sudah hadir ada Kansa Syahla. Kansa, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Terima kasih banyak sudah bergabung di studio ya. Ini jauh-jauh loh ya datang ke sini. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Siap, Apa ya? kabar? Baik, alhamdulillah. Saya suka lihat stylenya tuh sporty sekali ya. Enak sekali dilihatnya. Nah, Kansa, tadi kan di paket pengantar di berita tadi kan disebutkan bahwa Kansa tuh ini udah banyak banget ya gunung yang didaki ya, dan mulai dari umur 7 tahun, benar? Dari 7 tahun. Sebenarnya dari umur 9 bulan tuh dibawa untuk camping-camping. Oh my God. Camping-camping ceria. Baru mulai naik gunung dari umur 7 tahun. Dari 7 tahun, ya. itu 9 bulan berdua. Itu kayaknya bertentangan dengan ajaran parenting Indonesia kali ya, 9 bulan udah diajak. Budaya tuh memang kayak alam tuh sebagai media pembelajaran aku juga kan. Jadi kayak aku di alam tuh banyak belajar. Jadi belajar kedisiplinan dan lain-lain gitu. Jadi dari kecil dibiasain ke alam, akhirnya kayak dari umur 7 tahun udah mulai interest ke naik gunung gitu. Dari umur 7 tahun ya. Berarti kalau sampai sekarang informasinya berapa? 80? Ada atau nambah nih? 80. Terakhir itu 80 ya? 80 kemarin bulan April. 80 kemarin Ya. bulan April terakhir di Gunung Sangar. Itu gunung di Lombok, itu puncak selatannya Rinjani. Berarti 80 ini kebanyakan di Indonesia atau kebanyakan di Iya, 78 itu ada di Indonesia, 2-nya di luar negeri. Yang satu Kilimanjaro Afrika, satu lagi Elbrus Rusia. Oke. Kalau Kansa sekarang umurnya berapa? Aku 17 tahun. 17 tahun. Nah, aku lihat di samping kamu kan ada ini nih rekor muri, rekor Indonesia muri. Nah, jelasin dong ini rekor muri apa nih sih yang kamu mau dapetin? Jadi ini tuh muri yang aku Mungkin dapetin. bisa dilihatin kali ya, Boleh? sorry. Ya, ini dia rekor muri Indonesia. Kamu sambil jelasin boleh? Boleh. Jadi ini tuh pendakiannya tuh aku daki di tahun 2019. Waktu itu aku mendaki Gunung Kilimanjaro di Afrika, ketingginya 5.895 mdpl. Wow. Jadi aku saat itu sampai saat ini pendaki gunung perempuan termuda dari Indonesia yang mendaki gunung ini. Ya Jadi aku dapat muri ini. Aku aja udah umur segini nggak pernah naik gunung. Oke, berarti ini perempuan termuda pendaki puncak Gunung Kilimanjaro. Yes, betul. Oh my God, keren banget Makasih. Kansa. Oke.
Iya, itu kan rekor, udah dapat rekor muri nih ya, 80 gunung kan ya. Tapi kalau berbicara soal pengalaman, sebetulnya yang paling Kanza ingat apa sih? Sebenarnya semua gunung tuh punya cerita menariknya masing-masing ya. Cuman kalau aku sendiri kayaknya ada satu pengalaman yang favorit banget, itu Gunung Elbrus Rusia. Jadi gunung itu aku daki di kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun sebagai gunung ke-77 juga yang aku daki. Jadi aku berarti itu udah setahun yang lalu, dari tahun 2021 aku ngedaki sekitar 19 gunung untuk mencapai ke angka 77-nya. Oh wow. Jadi saya nggak berhenti tercengang dari tadi ya. 17 Agustusnya aku alhamdulillah bisa ngibarin bendera merah putih di puncak tertinggi di Rusia, dan akhirnya jam 9 malam waktu Indonesia tuh baru bisa umumin di Indonesia. Oke. Senang banget tuh Nah, waktu itu. sebelum ngomongin lebih lanjut soal itu, aku pengen tahu sih sebetulnya di awal tahun umur 7 tahun itu biasanya kan kalau anak-anak tuh suka rewel ya, apalagi kalau diajak sesuatu yang mungkin kita nggak suka. Kalau aku sih dulu gitu ya, kalau aku nggak suka pasti kayak ngedumel aja ya, ini ngapain sih ngajak-ngajak gitu ya. Nah tapi kalau Kanza sendiri pada saat diajak itu umur 7 tahun, sebenarnya kan dari 9 bulan, tapi umur 7 tahun itu pertama kali naik gunung, itu ada nggak dikit-dikit rewel gitu, atau memang ya ikut aja gitu karena emang udah suka sama alam? Awal-awalnya sih cranky kayak apa ya, kayak ngeluh-ngeluh kayak aduh dingin, capek, tapi terus nyampe di puncak kayak ternyata seru juga, kayak nagih gitu loh. Dan karena memang aku udah sering ngeliat ayah bolak-balik naik gunung, kayak ayah ngapain sih tiap pulang-pulang bawa carrier gitu-gitu kan sih, kayak aku jadi kepo sendiri, kayaknya seru deh. Jadinya rasanya kayak aku di tengah-tengah aku lagi ngeluh-ngeluh, cuman kayak tapi seru juga ya, ternyata seru juga. Itu pas udah turun kayak aku mau lagi dong naik gunungnya gitu loh. Jadi emang lagi sih Kak naik gunungnya. Tapi waktu itu kamu bawa apa tuh waktu 7 tahun? Itu nggak bawa apa-apa. Itu nggak bawa apa-apa, ngikut aja ya Ngikut berarti aja. ya. Oke. Nah, ini aku lihat di samping kamu ada beberapa peralatan. Aku ingin kenal lebih dekat nih karena jujur aku kan kurang paham ya soal gini-gini ya. Nah, ini adalah peralatan. Oke, mungkin aku dikenalin dulu deh. Ini peralatan apa? Jadi ini peralatan pendakian gunung bersalju. Ini yang aku pakai semua waktu di Elbrus yang ke pendakian di Rusia kemarin. Kalau dari sini, ini ada helm. Helm ini udah aku bawa ke Gunung Kartens Piramid di Papua juga. Rusia juga aku pakai. Jadi emang helm yang bersejarah juga buat ya. aku. Harus pakai karena sebagai safety operation di sana. Terus kalau sana juga aku waktu bersalju kan kita kan deket ya jarak sama matahari. Jadi matahari dilindungi pakai Google sini, nggak boleh lepas sama sekali karena bahaya radiasinya. Abis itu ini ada harness. Jadi ini kita kaitin di bawah sini. Jadi nanti ada tali-talinya untuk ngekaitin kita ke tali-tali yang ada di sana. Oh. Jadi untuk naik dan turun itu kita pakai tali. Harus gitu Harus ya. gitu. Oke. Satu lagi nih, ada nih. Nah, Ini apa ini nih? yang menarik. Ini namanya krampon. Krampon. Jadi salju itu kan pasti bakal licin ya kalau kita pakai sepatu doang, nggak pakai apa ya bawahnya. Jadi ini kita taruh kayak gini. Jadi biar ini tuh bisa nge-grab si saljunya gitu loh. Jadi kita nggak bakalan licin. Cuman ini bahaya juga kalau bisa kita nggak tahu cara makainya. Oh, cara makainya gimana emang? Jadi ini tuh kita makainya kakinya nggak boleh saling berdekatan, harus jauh-jauhan jalannya. Itu Jadi kenapa? karena kalau kedekatan bisa kekait gini, terus nanti jadi nyangkut, bisa keguling-guling. Itu tuh kejadian kemarin pendakian aku tuh di Elbrus, waktu kita lagi latihan, dia salah kakinya kekait gini dua-duanya, langsung keguling ke bawah, jatuh jauh banget, akhirnya berdarah-darah. Aduh, serem Jadi banget. harus Oke. pelan-pelan. Ya, nah ini apa tadi namanya? Krampon. Krampon ini cuma dipakai di gunung es atau bisa Gunung dipakai es aja. di gunung Di es gunung aja? es aja. Oh, oke. Jadi ini istilahnya standar operasional prosedurnya ya. Yes, SOP-nya di ya. saljuan. Oke. Kansa, kita rehat sejenak ya, karena kita akan mengetahui bagaimana informasi lalu lintas dari NTMC Polri. Nah, kalau misalnya tadi kita sudah berbicara soal mendaki, saatnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas pagi ini. Kita sudah terhubung dengan tim NTMC Polri, sudah ada Bribtu Medina dari kawasan Istana Bogor, Jawa Barat. Baik, selamat pagi Bribtu Medina, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Teti dan selamat pagi pemirsa, bersama saya Bribtu Medina dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas langsung dari Simpang Juanda Bogor. Pagi ini kami akan menginformasikan bagaimana situasi arus lalu lintas menjelang agenda kunjungan Kaisar Jepang yang akan mengunjungi Istana Bogor pada pagi hari ini. Untuk situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini terpantau ramai dan juga lancar.
berkaitan dengan jam aktivitas masyarakat dan juga jam berangkat perkantoran, yakni dari arah stasiun Bogor ataupun Gunung Batu yang akan berbelok kanan ke arah Ciapus dan juga yang akan berbelok kiri ke arah Warung Gunung ataupun Jalan Arteri Jakarta pada pagi hari ini dalam situasi ramai lancar. Antrian kendaraan sepanjang 100 meter ke belakang, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian arus lalu lintas dari arah Warung Gunung yang akan lurus ke arah Ciapus ataupun yang akan berbelok kanan ke arah stasiun Bogor ataupun Gunung Batu. Pagi ini sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu diimbau kepada para pengendara agar menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan. Dan kami mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah tertib dalam berlalu lintas. Dan selanjutnya arus lalu lintas dari arah Ciapus yang akan berbelok ke arah stasiun Bogor ataupun yang akan lurus ke arah Warung Gunung pada pagi hari ini terlihat ramai lancar. Kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Dan juga kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap berhati-hati adanya angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya sehingga sesekali mengganggu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Dan pemirsa, berkaitan dengan agenda kunjungan Kaisar Jepang ke Istana Bogor, pengalihan arus lalu lintas di kawasan ini bersifat situasional dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap mematuhi arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, berdasarkan data SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 166 kasus laka lantas dengan rincian 13 meninggal dunia, 20 luka berat dan 120 luka ringan. Dari 166 kasus lantas tersebut, 47% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara agar selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda serta tetap berhati-hati dalam berlalu lintas dan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS dari 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Bribtu Medina melaporkan, silakan kembali ke studio. Bribtu Medina, terima kasih untuk laporan langsung Anda, salam presisi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan ngobrol ya dengan Kansa ya. Jadi Kansa, tadi kan sudah ditunjukin nih ya beberapa alat yang digunakan kalau misalnya mau naik gunung ya. Tapi tadi Kansa juga sempat cerita nih ada teman yang kemudian ada kecelakaan dikit lah ya gara-gara apa tadi itu pasang itunya tuh kurang, tamponnya tuh kurang sesuai prosedur gitu ya. Nah kalau Kansa sendiri melewati tidak sih ada rintangan-rintangan atau mungkin pengalaman-pengalaman buruk ya yang Kansa alami selama mendaki gunung? Alhamdulillah aku dari gunung pertama sampai gunung ke-80 ini nggak pernah mengalami hal-hal buruk karena memang semuanya segala sesuatu aku persiapkan dari sangat-sangat matang, dari mulai fisik, mental dan lain-lain. Cuman kalau untuk cerita-cerita pengalaman yang tak terlupakan mungkin ada kali ya. Waktu itu di Gunung Kabentonu, itu gunung di Sulawesi Selatan. Gunungnya perlu 12 hari untuk pulang pergi. Wow. Yes, jadi untuk mencapai ke puncaknya itu butuh ke 9 hari. Jadi di hari ke-8 itu kita tuh ceritanya mau attempt summit. Cuman ternyata kita salah arah dan memang karena gunungnya itu jarang banget didaki. Aku tim keempat yang mendaki gunung itu, jadi sekali buka jalur juga. Kita salah arah dan akhirnya kita memutuskan untuk stay di sana daripada turun lagi, karena kalau turun lagi udah jauh lagi kan. Kita stay di sana, nggak pakai tenda, kita cuma pakai flying sheet doang. Jadi kita sekitar 11 orang bermalam di bawah flying sheet. Waktu itu sempet dingin banget pokoknya, dan kita kayak makanannya untungnya masih ada perbekalan juga untuk esok hari summit attack. Jadi kita survival 1 hari 1 malam di situ untuk bertahan gimana caranya untuk bisa tetap sadar gitu. Oh jadi karena salah arah ya, jadinya jadi 12 hari. Jadi memang sebenarnya bisa lebih cepat lagi, cuman karena memang hari itu jadi ditambah 1 hari gitu. Oke. Kansa ini umur 17 tahun, berarti masih sekolah ya? Masih sekolah. Kelas? Sekarang naik kelas 3 naik kelas 3 sih, ntar lagi kuliah ya. Nah, aku bingung nih ya, gimana Kansa kemudian mau bagi waktu? Karena Kansa, maksudnya kan 80 negara tuh banyak banget ya. Terus dari kecil sampai umur 17 tahun, terus Kansa juga masih sekolah. Cara ngebagi waktunya gimana sih? Ini banyak banget cerita yang aku dapetin, kayak gimana cara bagi waktunya. Kalau aku naik gunung itu di hari-hari libur sekolah aja Kak. Jadi entah di weekend atau di liburan panjang kayak habis ujian gitu-gitu. Jadi aku treat gunung sebagai hadiah aku, kayak aku lagi aku udah selesai ujian nih, aku mau naik gunung aku udah liburan panjang nih mau naik gunung jadi aku tahu prioritas aku nih sekarang, kan aku masih siswa juga, jadi prioritas aku tetap pendidikan nomor 1. Jadi aku tetap utamain pendidikan aku,
tapi di hari-hari pendidikan di hari-hari sekolah aku juga tetap latihan fisik. Jadi misalnya aku sekolah dari pagi sampai sore jam 3 langsung OTW GBK buat latihan entah lari atau latihan statis. Jadi di hari-hari weekday itu bisa latihan fisik. Kalau bisa di weekend kosong bisa aku naik gunung di sekitar sini kayak di Gunung Gede, Gunung Salak gitu-gitu. Oh, jadi kalau libur aja ya? Kalau libur aja. Terus kasih self reward ya? Karena memang gak mau ngeganggu pendidikan aku gitu loh untuk naik gunung. Ini beda banget nih, kalau aku self rewardnya jalan-jalan ke mall. Oke, Kanza, ini luar biasa ya, kamu 17 tahun, masih panjang perjalanannya. Jadi mimpi kamu apa? Mimpi aku pastinya aku sih pengennya dari pendakian-pendakian aku ini bisa ngebawa aku ke pendidikan yang lebih tinggi gitu lah. Jadi aku berharapnya aku bisa dapat untuk beasiswa untuk kuliah nanti, karena alhamdulillah aku karena pendidikan dari prestasi pendidikan ini aku dari SD, SMP, SMA itu dapat beasiswa. Oh ya, jadi aku berharap di kuliah aku juga bisa dapat gitu. Amin, amin. Nah, ini mau dekat 17 Agustus nih. Kalau yang kemarin kan ada ini ada tujuannya ya, 77 tahun. Kamu ada rencana nggak untuk tahun ini? Tahun ini ada, cuman masih rahasia. Oke. Oke, jangan lupa ya kasih tahu aku. Oke. Nah, kalau Kansa di umur 17 tahun sudah mendaki 80 gunung. Mulai dari 7 tahun, ada nggak saran atau mungkin masukan dari Kansa untuk pemirsa di rumah seumuran kamu mungkin atau lebih tua seumuran aku juga boleh? Oke. Mungkin aku kasih tips-tips pendakian kali ya. Jadi mungkin yang pertama itu harus dapat izin orang tua. Alhamdulillah karena aku orang tua yang suka naik gunung, jadi aman untuk dari izin-izinnya. Izin orang tua, lalu latihan fisik. Latihan fisik itu karena kan pendakian kan butuh fisik yang optimal. Jadi kayak latihan fisik, kalau aku sih biasanya lari, beberapa kali nge-gym, naik sepeda, latihan statis, naik turun tangga. Itu yang membantu banget untuk di pendakian kita nanti. Terus perlengkapan juga harus memadai dari ujung kaki sampai ujung kepala kayak ini. Sesuai dengan standar operasional pendakian. Karena di sana kita harus aman, harus nyaman juga. Jadi make sure semuanya harus sesuai gitu kan. Habis itu logistik. Jadi tuh kita kan pasti butuh energi yang banyak. Salah satunya dari makanan pastinya kan. Jadi aku bawa makanan aku suka. Jadi aku nggak ngubah rutin makan aku di mana ya, di kota sama di gunung. Aku di gunung tuh bahkan bikin kayak spaghetti, burger, pokoknya apapun yang enak-enak aku bawa. Di gunung? Iya, di gunung. Pokoknya masak-masak yang seru-seru deh. Jadi kayak kita bikin dibikin per pack gitu kayak untuk breakfast, lunch sama dinner, ada buat snack-snacknya juga. Jadi kita bikin yang fun gitu lah. Terus apalagi ya, yang pastinya sih di gunung itu tetap berpikir positif, tetap niat yang baik, jangan ninggalin ibadah. Dan di gunung tuh sekarang mungkin dijualnya tuh konten-kontennya horor-horor terus, kayak di YouTube ya kan. Kalau dari aku sendiri, alhamdulillah aku nggak pernah ngalamin cerita-cerita horor karena aku naik gunung tuh dengan niat yang baik, dengan berpikir positif, dan aku sana emang untuk menikmati keindahan alam aja gitu kan. Jadi kalau dengan kita datang niat baik, insya Allah aman-aman aja gitu. Jadi gitu sih dari aku. Oke. Aku highlight ya tadi, sebelum jalan-jalan kemanapun minta dulu izin orang tua. Betul, ya. penting. Itu restu yang paling ditunggu-tunggu ya. Betul. Yang harus dilakukan sebelum melakukan apapun yang dilakukan. Selain itu tadi ya, kalau Kansa naik gunung, kalau pemirsa di rumah mungkin ada berbagai macam aktivitas yang tentunya juga harus minta restu dulu dari orang tua sebelum melakukan itu. Kansa, terima kasih banyak ya. Sama-sama, sudah datang. Kak. Senang sekali aku suka lihat gaya kamu yang sporty. Terus kamu 17 tahun, luar biasa energi. Kamu juga membawa positif vibes di studio kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Kita jumpa di lain kesempatan ya. Semoga beasiswanya dapat. Amin. Oke.